Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faradila dengan NIM 290150279 dari Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kas dan setara kas. Kas merupakan uang tunai yang paling likuid, sehingga pos ini biasanya ditempatkan pada urutan teratas dari aset. Aset yang termasuk dalam kas adalah seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan dengan segera, seperti uang kertas, uang logam, dan saldo rekening giro di bank. Sedangkan bank ialah saldo rekening giro yang dapat digunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan usaha. Kas dalam perusahaan umumnya dibagi menjadi dua, yaitu kas kecil dan kas besar. Kas kecil umumnya dipakai untuk pengeluaran yang sifatnya rutin dan tidak besar jumlahnya, sedangkan kas besar umumnya dipakai oleh perusahaan untuk pengeluaran tertentu dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah pengeluaran pada kas kecil, dan biasanya uang tunai kas besar disimpan di dalam brankas. Instrumen non-kas dan setara kas diantaranya adalah deposito yang jatuh temponya lebih dari 3 bulan atau biasa disebut dengan rollover. Saldo rekening yang berupa deposit jatuh temponya lebih dari 3 bulan disebut sebagai bukan bagian dari instrumen kas dan setara kas karena dapat digunakan sewaktu-waktu. Yang kedua adalah perangko dan materai. Biasanya perusahaan mempunyai persediaan perangko dan materai yang dapat dipakai sewaktu-waktu. Persediaan ini tidak termasuk dalam pengertian kas, sekalipun persediaan ini sering disimpan oleh perusahaan. Apabila jumlahnya cukup besar, persediaan ini dapat digolongkan ke dalam persediaan perlengkapan alat-alat kantor atau supplies. Yang ketiga adalah kas atau bond. Kas bond merupakan bukti penerimaan uang muka dari pegawai dan tidak dapat digolongkan ke dalam kas. Selanjutnya adalah cek mundur dan cek kosong. Cek mundur dan cek kosong pada umumnya tidak dapat diuangkan sampai jatuh temponya, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai kas. Cek mundur yang diterima umumnya belum mengurangi saldo piutang. Selanjutnya adalah dalam penyusunan laporan keuangan, kas dan bank dilaporkan sebesar nilai nominalnya. Perlakuan terhadap kas dan bank dalam perpajakan dan akuntansi pada umumnya tidak jauh berbeda, di mana ketentuan perpajakan tidak mengatur secara rinci mengenai teknik dan metode pembukuan kas dan bank. Oleh karena itu, dalam praktik akuntansinya menggunakan teknik dan metode pembukuan kas dan bank yang dapat diikuti sepenuhnya. Kas dan dalam pengendalian kas dan bank ini, perusahaan pada umumnya melakukan pemisahan dana antara kas kecil atau petty cash dan kas besar atau cash on hand, di mana kas kecil umumnya dipakai untuk pengeluaran harian perusahaan yang sifatnya rutin dan tidak besar jumlahnya. Dikutip dari Will dan Quirk tahun 2011, terdapat dua sistem dalam kas kecil, di mana yaitu sistem dana tetap atau interest fund system, yaitu pencatatan transaksi dan mutasi dana kas kecil dilakukan pada saat penggantian dana, dan yang kedua adalah sistem dana berfluktuasi atau fluctuating fund system. Selanjutnya, pencatatan kas dan setara kas. Dalam pencatatan transaksi dan mutasi dana kas kecil dilakukan setiap saat terjadinya pengeluaran dana kas kecil, di mana wajib pajak dapat memilih salah satu dari kedua sistem di atas, dan semua itu diserahkan sepenuhnya kepada praktik pembukuan wajib pajak. Seperti diketahui bahwa saldo bank yang dicatat oleh perusahaan seringkali mempunyai saldo yang berbeda dengan jumlah saldo yang tertera pada rekening koran atau rekening giro, sehingga haruslah dibuatkan rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank merupakan proses menyesuaikan saldo bank pada pembukuan perusahaan dengan saldo rekening koran, di mana rekening giro sehingga mempunyai saldo yang sama.
Dalam setiap bulannya, rekonsiliasi bank ini haruslah dibuat oleh bagian akuntansi perusahaan. Setelah itu barulah dibuatkan jurnal untuk mencatat transaksi pada rekonsiliasi bank tersebut. Selanjutnya adalah investasi pada efek tertentu. Dana kas menganggur atau idle cash ialah kelebihan kas yang tidak diperlukan dalam waktu dekat. Biasanya kelebihan dana ini dimanfaatkan dengan cara membeli atau menanamkannya dalam bentuk surat-surat berharga, baik dalam efek utang atau efek ekuitas. Investasi pada surat-surat efek harus memenuhi syarat, diantaranya aman, likuid, dan menghasilkan. Dalam pengakuan dan pengukuran investasi pada efek utang diklasifikasikan dalam 3 kelompok, yaitu dimiliki hingga jatuh tempo atau held to maturity, yang kedua diperdagangkan atau trading, dan yang ketiga tersedia untuk dijual atau available for. Dalam pengakuan dan pengukuran investasi pada efek ekuitas terdapat 2 klasifikasi, yaitu aset lancar yang terdiri atas kelompok investasi ekuitas yang diperdagangkan dan kelompok investasi ekuitas yang tersedia untuk dijual atau available for sale. Selanjutnya adalah obligasi. Obligasi ialah surat utang jangka panjang dengan tingkat bunga tertentu. Obligasi dapat dibeli sesuai dengan nilai nominal atau nilai kurs. Nilai obligasi sebagai investasi dicatat sesuai dengan harga perolehannya. Pembayaran untuk bunga sehubungan dengan obligasi yang diperoleh di antara tanggal pembayaran bunga harus dinyatakan terpisah dari harga perolehannya, di mana perbedaan antara harga perolehan dengan nilai nominal obligasi atau surat berharga semacam tersebut harus ditangguhkan dan diamortisasikan selama jangka waktu yang ada. Selanjutnya bagian B, efek dimiliki hingga jatuh tempo atau held to maturity atau HTM. Menurut Kiaso di tahun 2007, surat berharga utang yang diklasifikasi sebagai HTM dilakukan hanya apabila perusahaan mempunyai niat untuk memiliki efek tersebut sampai dengan jatuh tempo. Apabila entitas memiliki investasi utang HTM dan berniat memiliki hingga jatuh tempo, maka investasi dalam efek utang tersebut harus diklasifikasikan dalam kelompok investasi dalam utang dan disajikan dalam neraca sebesar biaya perolehan setelah amortisasi premi atau diskonto. Premi atau diskonto diamortisasi dengan effective interest method kecuali straight line method menunjukkan hasil yang sama. Yang terakhir adalah efek diperdagangkan. Menurut Kieso, Wigan, dan Warfield, surat berharga dalam bentuk utang ataupun saham yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali dalam periode singkat disebut efek diperdagangkan. Perusahaan melaporkan efek trading pada fair value dengan unrealized. Bagian selanjutnya adalah efek tersedia untuk dijual. Menurut Kieso, Wigan, dan Warfield, investasi dalam bentuk utang maupun ekuitas yang termasuk dalam kategori AFS 16 dilaporkan sebesar fair value dalam neraca. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi terkait dengan perubahan fair value akan dicatat dalam akun unrealized. Demikian itulah materi yang saya bawakan. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.